Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you to Allah that has given us the opportunity to attend presentation today. In this morning, I will presentation about application of first order equation. Before we start presentation, I will introduce group member. My name is Aisyah and my partner Tara Amalia. I have three topics. The first topic about orthogonal trajectories, the second topic about problem in mechanics, the third topic about red problem. So I will choose about problem in mechanics. Problem in mechanics. Problem in mechanics, we have two material. The first material about falling body problem and the second material about frictional force. So before we explain by falling body problem and the frictional force, we will explain by introduction problem in mechanics. Newton's second law, the time rate of change of momentum of a body is proportional to the resultant force acting on body and is in the direction of this resultant force. Jadi, hukum kedua Newton menyebutkan bahwa laju perubahan momentum suatu benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan arah gaya yang dihasilkan. Dalam matematika dirumuskan dalam bentuk dV per dt dikali m itu sama dengan kf. Nah, ketika k-nya bernilai 1, maka itu merupakan konstanta proporsionalitas, m itu merupakan massa benda, v itu merupakan kecepatan, f itu merupakan resultan gaya. Ketika k-nya sama dengan 1, maka kita mendapatkan bentuk dari Newton's second law atau hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan m dikali A. Untuk mencari F, kita bisa menggunakan rumus W per G, dan untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan rumus dx per dt. Nah, aplikasi dari hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan m dikali A. Untuk mencari suatu kecepatan, kita bisa menggunakan rumus dv per dt atau d kuadrat per dt kuadrat, sehingga bentuk F sama dengan m dikali A ini bisa kita rubah bentuknya menjadi m dikali dv per dt sama dengan F, dan m dikali d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan F. Nah, untuk bentuk selanjutnya, yaitu m dikali v dikali dv per dx sama dengan f. V itu seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu sama dengan dx per dt. Ketika dx-nya kita coret satu sama lain, sehingga menghasilkan bentuk yang sama. Oke, itu introduction problem in mechanics. The next topic about problem falling body problem will be explained by Tara Amalia. Time is yours. Thank you for moderator. This I will explain about falling body problem. The first, there are two forces acting on objects. Di sini ada dua gaya yang beraksi pada benda. The first, the gravitational force due to an object's weight W equal mg. Yang pertama itu ada gaya gravitasi karena bobot benda W yang sama dengan m dan m kali G. And second, the drag due to a resistance mean Kv, where K big is equal to 0 is a constant proportionality. Yang kedua ini ada gaya hambat karena hambatan udara minus Kv dengan K besar sama dengan 0 adalah suatu konstanta proporsionalitas. And the last, the minus sign indicates that this force is against the velocity, meaning that this force acts in an upward direction or is negative. Nah, pada poin kedua tadi ada tanda minus. Nah, tanda minus itu menunjukkan gaya itu melawan kecepatan. Artinya gaya ini bekerja ke arah atas atau negatif. And apply Newton's second law, m dv per dt sama dengan F. Dan kita mengaplikasikan hukum kedua Newton, yaitu m dv per dt sama dengan F seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next.
Okay, this is an example about falling body problem. A stone weighing 4 pounds falls from rest toward the earth from a great height. As it falls, it is acted upon by a resistance that is numerically equal to half v in pounds, where v is the velocity in feet per second. A. Find the velocity and distance fallen at time t second. And B. Find the velocity and distance fallen at the end of 5 second. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah batu yang seberat 4 poin jatuh dengan keadaan diam menuju bumi dari ketinggian yang sangat tinggi. Saat jatuh itu ditindaklanjuti oleh hambatan udara yang secara numerik sama dengan dalam pound, di mana V adalah kecepatan dalam satuan detik. Nah, yang pertama itu kita disuruh menentukan kecepatan dan jarak yang jatuh pada waktu T detik. Nah, solusinya. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa aja yang terdapat dalam soal. Nah, yang pertama itu kita ketahui F1-nya itu sama dengan W sama dengan 4 pound yang tertera pada soal, yaitu pada a stone weighing 4 pound. Dan yang F2 itu sama dengan minus setengah V. Nah, di sini kita aplikasikan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi, M kali dV per dt sama dengan F1 tambah F2. Nah, M kali dV per dt kita menggunakan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, M itu telah kita ketahui W per G, di mana W itu usaha dan G itu gravitasi. Jadi kita substitusikan apa yang telah diketahui dari soal tersebut. Jadi W sama dengan 4 per 32, di mana 32 itu adalah gravitasi yang telah kita tetapkan sebelumnya. 4 per 32 dikali dV per dt sama dengan 4 dikurang setengah V. Dan kita sederhanakan, jadi 1 per 8 dV per dt sama dengan 8 kurang V per 2. Jadi 1 per V kurang 8 dV sama dengan minus 4 dt. Oke, selanjutnya akan kita integralkan kedua ruas dengan T, yaitu integral 1 per V kurang 8 dV sama dengan minus integral 4 dt. Dari integral 1 per V kurang 8 dV, kita menghasilkan ln V kurang 8. Dan dari integral minus integral 4 dt, kita menghasilkan minus 4t tambah C. Nah, kita rubah bentuknya menjadi E pangkat ln V kurang 8 sama dengan E pangkat minus 4t tambah C. Dan kita rubah bentuk lagi, jadi V kurang 8 sama dengan C E pangkat minus 4t. Dan kita menghasilkan V sama dengan C E pangkat minus 4t tambah 8. Nah, kita aplikasikan kondisinya. Yaitu kan tadi apabila bermula apabila awal itu T-nya sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 0. Jadi kita aplikasikan kondisinya V sama dengan 0. Jadi V itu sama dengan C E pangkat minus 4T tambah 8. Dan kita masukkan, kita substitusikan nilai V yaitu 0. 0 sama dengan C tambah 8. Dan kita substitusikan juga T-nya sama dengan 0. Jadi E pangkat minus 4 kali 0. Jadi E pangkat minus 0 sama dengan 1. Maka didapatkan 0 sama dengan C tambah 8. Jadi C-nya sama dengan 8. Jadi V-nya sama dengan minus 8E pangkat minus 4T tambah 8. Atau V sama dengan 8 kali 1 kurang E pangkat minus 4T. Dan kita telah mendapatkan kecepatannya pada T detik. Nah, yang kedua itu yang selanjutnya kita akan mencari jarak jatuhnya pada waktu T second atau T detik. Nah,
Kita ketahui tadi V sama dengan dx per dt, dan kita substitusikan nilai V yaitu 8 kali 1 kurang E pangkat minus 4T sama dengan dx per dt. Jadi tadi apabila T-nya di awal dan itu sama dengan 0, maka V dan X-nya itu juga sama dengan 0. Next. Nah, setelah kita mengetahui kondisi X sama dengan 0, maka kita akan mengintegralkan kedua ruas, yaitu integral dari 8 kali 1 kurang E pangkat minus 4T sama dengan integral dx per dt. Maka dihasilkan 8T tambah 2E pangkat minus 4T tambah C sama dengan X. Nah, kita ketahui tadi X sama dengan 0, jadi kita masukkan X sama dengan 8T tambah 2E pangkat minus 4T tambah C. Nah, substitusikan X sama dengan 0, maka 0 dan T sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0 tambah 2 tambah C. Dan kita dapatkan C sama dengan minus 2. Jadi, X yang kita dapatkan yaitu 8T tambah 2E pangkat minus 4T kurang 2, atau 2 kali 4T kurang 1 tambah E pangkat minus 4T. Maka, kita telah mendapatkan jarak dari jatuhnya pada waktu T detik. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan dan jarak jatuhnya pada akhir 5 detik. Nah, kan yang V sama X atau kecepatan dan jaraknya tadi kita telah mengetahuinya dari poin A. Maka kita tinggal mensubstitusikan T sama dengan 5. Nah, V tadi itu sama dengan 8 dikali 1 kurang E pangkat minus 4T. Kita substitusikan T sama dengan 5. Jadi 8 dikali 1 kurang E pangkat minus 4 dikali 5. Nah, kita menghasilkan V-nya yaitu 7,999 atau setara dengan 8. Nah, selanjutnya X juga kita substitusikan dengan T sama dengan 5. Jadi X sama dengan 2 dikali 4T kurang 1 tambah E pangkat minus 4T. Sama dengan 2 dikali 4 dikali 5 dikurang 1 ditambah E pangkat minus 4 kali 5. Jadi kita menghasilkan X sama dengan 38. Jadi jawaban dari B itu yaitu kecepatannya yaitu sekitar 8 dan jaraknya itu 38. Oke, thank you. Kembalikan kepada moderator. Thank you, Tiara Amalia. Okay, the next material about frictional force will be explained by myself. If a body moves on a rock surface, it will encounter not only a resistance, but only as another resistance for the roughness of the surface. It is shown in physics that the friction is given by nu n, where nu is constant of proportionality and n is the normal. Nah, jadi gaya gesek di sini saya akan membahas tentang aplikasi dari permasalahan dari mekanika tentang gaya gesek. Nah, suatu benda jika dia meluncur dari permukaan yang kasar, maka terdapat 3 gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu gaya berat, yang kedua yaitu gaya gesek, dan yang ketiga yaitu gaya hambat utara. Seperti yang diilustrasikan dalam masalah ini, yang pertama gaya berat dilambangkan dengan W, dan gaya gesek dilambangkan dengan FK, dan gaya hambat udara dilambangkan dengan FD. Nah, di sini gaya berat yang kita pakai yaitu karena benda ini bergerak di permukaan yang miring, maka kita menggunakan penjumlahan dari W cos dan W sin theta. Nah, untuk gaya gesek itu min nu n. Ini merupakan suatu gaya yang tegak lurus dengan gerak benda sehingga n ini berlawanan arah dengan gaya berat W cos theta sehingga dia menjadi negatif. Untuk gaya hambat udara itu kita menggunakan rumus min BV seperti yang telah digunakan oleh rekan saya tadi yaitu Tiara Amalia. Sehingga untuk permasalahan gaya gesek ini yaitu kita menggunakan hukum kedua Newton yaitu F sama dengan M dikali A. Karena di sini terdapat 3 gaya yaitu F1, F2, dan F3 yaitu sama dengan M dikali A. Satunya yaitu gaya berat, kita menggunakan sin theta sehingga W itu sama dengan W sin theta dikurang gaya hambat udaranya yaitu BV dikurang dengan gaya geseknya yaitu nu G cos theta. Di sini A bisa kita ubah menjadi dV per dt
sehingga mg dikali sin theta dikurang bv itu dikurang dengan nu mg cos theta sama dengan n dikali dv per dt. Oke, the next slide about example dari frictional force. Gas of milk weighing 24 pounds is released from gas at the top of a plain metal slide, which is 50 feet long and inclined 45 degrees to the horizontal. Resistance in the pound is numerically equal to 1/3 the velocity in feet per second, and the coefficient of friction is 0.4. What is the velocity of the moving gas 1 second after it is released? Nah, di sini saya mempunyai suatu permasalahan, yaitu suatu kotak kaleng sudu itu diluncurkan di logam datar, di atas seluncuran logam datar dengan berat 24 pound dan dengan tetanya 45 derajat Celcius, 45 derajat, di mana gaya hambat udaranya itu sama dengan 1 atau sepertiga, dan koefisien atau mu-nya gaya geseknya yaitu 0,4 atau 2/5. Untuk gaya yang pertama yaitu gaya beratnya W sin theta sehingga 24 sin 45 derajat sehingga didapatkan 12 akar 2. Untuk gaya yang kedua yaitu min nu. Nah, itu W cos theta 45 derajat sehingga didapatkan 12 akar 2 dan gaya nu itu koefisien dari gaya geseknya yaitu 0,4 atau 2/5 sehingga didapatkan untuk gaya yang kedua yaitu min 24/5 akar 2. Untuk gaya yang ketiga yaitu gaya hambat udara di mana disebutkan tadi sebesar 1/3 atau sepertiga dari kecepatan sehingga karena gaya hambat udara ini berlawanan dengan gerak benda sehingga menjadi min sepertiga V. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang kita dapatkan tadi, sehingga sebelumnya M itu W per D, M dV per dt sama dengan V ditambah V2 ditambah V3, M itu W per D, sehingga W-nya 24. Nah, di sini kita menggunakan nilai gravitasinya 32 dari satuan Inggris, sehingga didapatkan 3/4 dV per dt sama dengan 12 akar 2 dikurang 24 akar 2/5 dikurang sepertiga V. Oke, selanjutnya kita sederhanakan bentuknya dengan mengalihkan kedua ruas dengan min 3, sehingga didapatkan bentuk min 9/4 dV per dt itu sama dengan V dikurang 108 akar 2/5. Nah, untuk kita samakan dV dengan dt, sehingga didapatkan 1 per V dikurang 108 akar 2/5 dV sama dengan min 49 dt. Kita integralkan kedua ruasnya, sehingga didapatkan ln V dikurang 108 akar 2/5 sama dengan min 4/9 T ditambah T. Nah, di sini kita rubah bentuknya menjadi E pangkat ln V dikurang 108 akar 2/5 sama dengan E pangkat min 4/9 T plus C. Nah, di sini E pangkat ln itu kan sama dengan X, sehingga V dikurang 108 akar 2/5 itu sama dengan E pangkat min 4/9 T. Sehingga didapatkan bentuk kecepatan dalam T yaitu CE pangkat min 4/9 T ditambah 108 akar 2/5. Nah, di sini nilai C-nya belum diketahui, sehingga kita cari nilai C-nya dengan di mana keadaan awal dari permasalahan benda tersebut yaitu dari keadaan diam, sehingga T-nya 0 dan V-nya juga 0. Maka kita masukkan ke dalam V yang kita dapatkan tadi, sehingga didapatkan nilai C itu sama dengan min 108 akar 2/5. Kita substitusikan ke dalam persamaan P, sehingga kita mendapatkan bentuk 108 akar 2/5 dikali 1 dikurang E pangkat min 49 T. Nah, di sini ditanyakan bagaimana berapa kecepatan benda jika dalam waktu 1 sekon. Nah, di sini kita masukkan T-nya sama dengan 1, sehingga didapatkan itu sama dengan 108 akar 2/5 dikali 1 dikurang E pangkat min 4/9. Maka didapatkan kecepatan dalam waktu 1 sekon yaitu sebesar 10,96 feet per second. Okay, thank you. This is our presentation. I'm sorry if there been any mistake. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.